warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Foldia dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Samudra Langsa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang bertemakan menulis. Jadi menulis ini merupakan suatu proses berpikir yang dialami seseorang untuk menyampaikan pesan dan juga informasi melalui kata-kata dan tulisan, sehingga mudah dipahami oleh si pembaca. Jadi pada dasarnya tulisan ini terbagi menjadi dua hal. Yang pertama isi tulisan, yang kedua bentuk tulisan. Jadi pada isi tulisan ini biasanya untuk menyampaikan sesuatu yang ingin diungkapkan oleh si penulis. Yang kedua itu ada bentuk tulisan. Bentuk tulisan ini merupakan bentuk karangan seperti ejaan, kalimat, dan alinea. Selanjutnya ada tujuan dari penulis. Jadi tujuan dari penulis ini yang pertama sebagai sarana pendidikan. Yang kedua, menulis juga memberikan keterangan untuk sesuatu seperti nama, benda, dan lain-lain. Yang ketiga, dengan menulis seseorang bisa terhibur dengan tulisan yang unik misalnya. Jadi dengan tulisan yang unik itu seseorang bisa terhibur membacanya. Yang ketiga itu ada menulis itu untuk memecahkan suatu masalah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis menulis. Jadi jenis-jenis menulis ini ada 5. Yang pertama ada eksposisi, yang kedua ada deskripsi, yang ketiga ada narasi, yang keempat ada argumentasi, yang kelima ada persuasi. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang eksposisi. Jadi eksposisi ini biasanya disebut juga dengan pemaparan. Nah, eksposisi ini adalah bentuk karangan yang menerangkan, menguraikan, dan menganalisis suatu pokok pikiran yang tujuannya untuk memperluas pandangan seseorang. Yang kedua itu ada deskripsi. Deskripsi ini adalah penggambaran dengan kata-kata suatu benda, tempat, suasana, yang tujuannya itu untuk memberi imajinasi kepada pembaca agar lebih membayangkan suasana. Yang ketiga itu ada narasi. Nah, narasi ini merupakan corak tulisan yang tujuannya itu menceritakan pengalaman tokoh dari waktu ke waktu. Yang keempat itu ada argumentasi. Jadi argumentasi ini sama juga dengan pendapat dari penulis. Yang kelima itu ada persuasi. Nah, persuasi ini adalah karangan yang berisi himbauan bagi si pembaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dari menulis. Jadi langkah-langkah dari menulis ini ada 3 tahap. Yang pertama tahap pra-penulisan, yang kedua tahap penulisan, yang ketiga tahap revisi. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang tahap pra-penulisan. Jadi tahap pra-penulisan ini yang sangat diperhatikan. Yang pertama itu pemilihan topik, yang kedua itu menentukan tujuan dan bentuk dari karangan, yang ketiga itu ada bahan penulisan, yang keempat itu menyusun kerangka tulisan. Selanjutnya pada tahap penulisan, jadi tahap ini biasanya dibahas satu persatu dari karangan yang sudah ditulis. Pada tahap ini biasanya masih memerlukan bahan yang lain seperti isi karangan, paragraf, pilihan kata, dan kalimat efektif. Selanjutnya ada tahap revisi. Pada tahap revisi ini tulisan yang sudah selesai ditulis biasanya perlu diperiksa kembali agar tulisan ini bisa sempurna. Nah, tahap revisi ini adalah tahap terakhir dari langkah-langkah menulis. Selanjutnya ada evaluasi pada penulisan. Jadi evaluasi pada penulis ini kalau pada latihan menyalin biasanya aspek yang dinilai itu tentang kerapiannya, kelengkapannya, serta kesesuaian bentuk dan ukuran tulisan. Kalau pada dikti atau imla ini biasanya aspek yang dinilainya itu ketetapan daya dengar dan kejelasan dari bacaan. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan dari makalah saya yang bertemakan menulis. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.